Oh begini ya, alhamdulillah kebetulan saya kan unsur tokoh masyarakat di Kompolnas, itu yang pertama. Sehingga di dalam kapasitas Kompolnas, saya juga mengharap masukan-masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan kepolisian. Karena fungsi Kompolnas adalah pengawasan fungsional yang meliputi pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan anggota Kepolisian Republik Indonesia mulai dari Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri dan seluruh anggota-anggota yang ada. Sehingga itu yang pertama ingin saya sampaikan. Kemudian kedua, kami Kompolnas saat kemarin itu pada tanggal 25 sampai tanggal 27 berkesempatan melakukan kegiatan capacity building di Magelang. Kemudian saya berpikir akan memberi manfaat kalau kemudian di ruang setelah saya dari Magelang, saya berkunjung di ruang tempat-tempat yang lain. Kebetulan panitia pelaksana Pagar Musa pernah kemarin ke kantor kami di Kompolnas memberikan proposal kegiatan yang pada intinya adalah kegiatan tanggal 28 hari ini. Oleh karenanya saya tepat sekaligus saya kunjung acara di Magelang, acara kantor capacity building, kemudian tanggal 28 acara di Pagar Musa ini, dan di sela-sela itu kemarin tanggal 27 pagi kami langsung berkunjung berkoordinasi dengan Polres Blora dengan kepentingan bahwa kemarin saat tim reformasi tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk oleh Pak Ketua Kompolnas yang sekaligus juga sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, itu memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden terkait penegakan hukum. Satu diantaranya adalah mengusulkan gerasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga kami ini menarik sekali, kami koordinasikan kepada Bupati dan juga kepada Polres. Dan kebetulan sebelumnya saya sudah berbicara secara informal kepada Bapak Bupati dan Bapak Benny Mamoto Joshua yang memiliki gagasan-gagasan terkait masalah problem narkoba dan penanggulangannya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya sebelum ke sini saya diskusi dengan Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto menjelaskan sebaiknya Pak Dawam ada dua agenda untuk penanggulangan narkoba. Yang pertama adalah pencegahan dini, yang itu dilaksanakan dengan kerjasama Kepolisian Republik Indonesia di Polres Blora, bekerja sama dengan Pemda dan aparat setempat yang lainnya dalam konteks membina masyarakat agar tidak terjerumus ke narkoba dan bahan-bahan adiktif lainnya, bahan-bahan narkotika lainnya yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat luas. Oleh karenanya dalam bentuk praktek programnya kami mengusulkan dibentuknya rumah, ya kan, semacam rumah edukasi bahaya pengguna dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Blora, dan ini disambut dengan baik oleh pihak pemerintah kabupaten dan juga sangat respon sekali dari pihak Kapolres, sehingga insya Allah dalam waktu dekat tidak terlalu lama ini akan dilakukan pembangunan gedungnya sudah ada, lahannya sudah ada, sudah disediakan kemarin kami cek, dan kebetulan dari pihak Polres juga sepakat kalau itu gedung itu dijadikan satu tempat rumah edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Blora, dan kemudian ini diperuntukkan kerjasama dengan sektor terkait, terutama misalkan dari kepala sekolah, madrasah, kepala SD, kepala SMP, kepala SMA, itu nanti pelajar-pelajarnya itu secara rutin akan diberikan kesempatan untuk melihat semacam film edukasi bahaya narkoba, itu bagaimana kelanjutannya, bagaimana efeknya, bagaimana pengaruh-pengaruh kepada lingkungan masyarakat, pengaruh kepada pemikiran, pengaruh pada perilaku segala macam. Nah ini menurut saya ini tema pertama yang harus kita dorong. Sebab saat ini kami mengkaji di seluruh Polres Indonesia, ini belum pernah saya mendengarkan kabar ada fokus pelaksanaan kegiatan mendirikan rumah edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini kesempatan saya di sini, dan kebetulan saya juga karena di sini adalah ada petinggi Mabes Polri, ada Pak Kadif Propam, Pak Sahar, kemudian ada Bapak Wakapolri, kedua-duanya karena saya masuk di wilayah sini, saya juga koordinasi sama beliau. Rupanya kedua-dua beliau sangat konsen dan sangat mendukung program perencanaan ini. Mudah-mudahan dengan adanya perencanaan program edukasi, rumah edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba ini, kemudian untuk tahun berikutnya kami sebagai pengawas fungsional
yang melakukan pemantauan dan penilaian, kami bisa melakukan penilaian pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga rumusan dari sebuah penilaian ini akan kami jadikan sebagai evaluasi dan sebagai rekomendasi kebijakan kepada seluruh Polres-Polres yang lain dalam rangka untuk penanganan peredaran narkoba di Indonesia. Sehingga ini langkah yang pertama. Baru kemudian langkah kedua, nanti kemudian kalaupun direncanakan dan mudah-mudahan akan bisa berjalan dengan baik, yaitu pendirian panti rehab bagi korban penyalahgunaan narkoba ini juga penting. Tetapi ini untuk hal yang kemudian. Yang paling pertama kita mengikuti konsep kata orang Arab menyatakannya itu al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih diutamakan daripada membenahi, kira-kira gitu. Jadi daripada mengobati. Jadi dicegah dulu sebelum pengobatan. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Itu kata orang Arab. Kebetulan saya sedikit banyak telah belajar di Arab. Terima kasih, Pak. Anggarannya dalam berapa? Anggaran itu dari kami hanya mendorong pelaksanaan kegiatan itu dan respon baik dari Bupati dan juga dari Polres itu respon baik. Untuk masalah anggaran nanti selanjutnya bisa disampaikan kepada Bapak Kapolres maupun Bapak Bupati, dan insya Allah mereka sudah sangat respon. Insya Allah mudah-mudahan direstui. Ya, makasih. Untuk angkatan berapa Pak? Angkatan ke-7. Angkatan ke-7. Iya. Ini tadi katanya se-Kabupaten Blora atau kabupaten sebelah juga Pak? Se-Kabupaten Blora saja. Kabupaten sebelah adalah yang hadir semuanya dikembalikan. Yang dari panitia untuk mengantisipasi anggota yang tidak diundang semua menggunakan bilang yang dari panitia. Terus untuk beberapa petinggi dari ini Pak, Pak Garusa sendiri yang diundang siapa Pak untuk meresmikan masyarakat? Yang diundang Bapak Ketua PW dan kebetulan beliaunya Untuk pesan yang disampaikan kepada warga baru, ya satu selalu berakhlak yang baik, belajar yang rajin, yang terus untuk dikembangkan, terus untuk
Ini kan ada beberapa mungkin kira-kira waktu yang kemarin atau yang lalu itu ada beberapa dari perguruan Paganusa dan juga dengan perguruan yang lain. Tes itu gimana Pak? Itu semestinya oknum lah, di oknum biasa. Seperti tadi itu kan ya ada sedikit miskomunikasi dengan yang lain, hanya karena ya kita punya acara, sedangkan dari Paganusa saja steril, kalau nggak pakai gelang dikembalikan, tapi ada perguruan lain masuk sehingga ya ada sedikit masalah sedikit, tapi nggak ada semuanya selesai. Jadi tadi pagi kan dari Bojong ada 150 dikembalikan, dikawal sampai itu. Karena apa? Satu tidak diundang, yang kedua tidak punya gelang. Karena itu yang tidak memakai gelang apakah dari satu Paganusa atau perguruan lain? dari Paganusa ada, dari perguruan lain ada. Dari Paganusa dari Bojong tadi itu 150 dikembalikan, dikawal sampai. Pak boleh tahu Mas Kamardika ini berarti anggota Paganusa di Kabupaten Blora sendiri jumlahnya berapa ribu sih Pak? Ribuan rata-rata bebas per tahun selama ini sejak pemilihan satu rata-rata 500 mulai 2017 ya. Berarti ya ada 500 kali berapa kali 5 tahun, 7 tahun ya. 2017 saya. 3.500-an ya. Sekitar itu tambahnya, itu di luar Kunduran sama Todan karena mereka tidak ikut cabang. Tapi tahun depan insya Allah Kunduran dan Todanan sudah jadi satu. Untuk menyikapi seperti itu Pak, yang berbeda. Lain kemarin sudah saya silaturahmi ke pimpinan. Insya Allah tahun depan tadi juga sudah hadir dari Todanan, pimpinan Todanan. Insya Allah tahun depan sudah bisa gabung semuanya. Todanan dan Kunduran. Angkatan itu bisa sampai hampir 1000. Karena Kunduran cukup besar peminat.